Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monisa. Kali ini saya akan memperkenalkan atau mempresentasikan sekilas mengenai Kerajaan Melayu. Sejarah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu pada awalnya merupakan nama sebuah sungai di Jambi. Namanya Sungai Melayu. Penduduk setempat yang mendiami sungai tersebut kemudian berkembang dan membangun sebuah peradaban. Puncaknya mereka kemudian berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama Kerajaan Melayu. Sementara orang dari kerajaan ini kemudian dinamakan orang Melayu. Letak Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu terletak di tengah pelayaran antara Sriwijaya dan Kedah. Jadi, Sriwijaya terletak di selatan atau tenggara Melayu. Hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa negeri Melayu berlokasi di hulu Sungai Batanghari, sebab pada alas Aca Amagapasa yang ditemukan di Padaruco terdapat prasasti bertarikh 1208 Saka atau 1286 yang menyebutkan bahwa Aca itu merupakan hadiah Raja Kertanegara atau Singasari kepada Raja Melayu. Peninggalan Kerajaan Melayu. Prasasti Manjusri. Pada prasasti Aca Manjusri dari Candi Jago disebutkan bahwa pada tahun 1343 Aditya Warman bersama-sama dengan Gajah Mada menaklukkan Bali. Prasasti Amagapasa. Menurut prasasti Amagapasa yang dikeluarkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1286 atau 1208 Saka yang ditemukan di daerah Dharmasraya atau Jambi, bahwa pada abad ke-13 pusat kekuasaan Melayu berada di Dharmasraya. Yang ketiga, Prasasti Padang Rucu. Prasasti Padang Rucu adalah sebuah prasasti yang ditemukan di kompleks percandian Padang Rucu, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat pada tahun 1911. Yang keempat, Prasasti Kudukan Bukit. Prasasti ini menceritakan pendudukan Kerajaan Melayu oleh Sriwijaya ketika pertengahan abad ke-11 Kerajaan Sriwijaya mulai lemah akibat serbutan dahsyat Cholamandala. Negeri Melayu memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sri Lanka menyebutkan bahwa pada zaman pemerintahan Wijaya Bahu di Sri Lanka, Pangeran Suryanarayana di Malayapurya, Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-11, negeri Melayu Jambi telah berhasil memerdekakan dirinya dari kekuasaan Sriwijaya. Yang kelima, Kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Pararaton, Negara Kertagama dan Pararaton memberitakan bahwa pada tahun 1275 masa pemerintahan Sri Kertanegara dikirim ekspedisi dari Singosari ke Swarna Bumi yang disebutkan Pamalayu. Aspek kehidupan politik. Demi terciptanya kestabilan suatu pemerintahan, tentunya dibutuhkan sistem politik dan pemerintahan yang baik. Begitu pula yang terjadi di Kerajaan Melayu yang membentuk tata kelola kerajaan pada masanya untuk menjaga kestabilan negeri Kerajaan Melayu. Ulasan kehidupan politik Kerajaan Melayu ada 4. Yang pertama, penaklukan Sriwijaya. Yang 2, dari Minangan ke Dharmasraya. Yang ketiga, ditaklukkan Majapahit. Yang keempat, dari Dharmasraya ke Pagaruyung. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Beberapa benda arkeologis yang ditemukan di daerah Jambi menunjukkan bahwa di daerah ini telah berlangsung suatu aktivitas ekonomi yang berpusat di daerah Sungai Batanghari. Temuan benda-benda keramik juga membuktikan bahwa di daerah ini penduduknya telah hidup dengan tingkat budaya yang tinggi.
Temuan arca-arca Buddha dan candi juga menunjukkan bahwa orang-orang Jambi merupakan masyarakat yang religius. Ini hanyalah sedikit gambaran mengenai kehidupan di Jambi. Kehidupan ekonomi dan kerajaan Melayu menyerupai kerajaan Sriwijaya. Sebagai negara maritim, diyakini bahwa perdagangan merupakan bidang andalan kerajaan Melayu. Hal ini bisa dilihat dari letak geografisnya yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Dan perdagangan, rakyat Melayu juga mengandalkan pertanian. Faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Melayu. Yang pertama, faktor politis. Kedudukan kerajaan ini makin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan, seperti kerajaan Siam di sebelah utara yang menguasai daerah-daerah di Semenanjung Malaka termasuk Tanah Genting, Kera, dan kerajaan Singasari di daerah timur yang dipimpin oleh Ekspedisi ke arah barat atau Ekspedisi Pamalayu yang mengadakan pendudukan terhadap kerajaan Melayu, Pahang, dan Kalimantan sehingga mengakibatkan kedudukan Sriwijaya makin terdesak. Yang kedua, faktor ekonomi. Aktivitas perdagangan berkurang karena daerah strategi perdagangan yang di kualitas Sriwijaya jatuh kekuasaan raja-raja di sekitarnya sehingga sejak akhir abad ke-13 Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan wilayahnya terbatas pada daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Majapahit tahun 1377 Masehi. Ya, hanya itu sekilas mengenai kerajaan Melayu. Presentasi ini belumlah lengkap, ini hanyalah sekilas mengenai kerajaan Melayu. Semoga menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.